Masuknya penginjil ke Tanah Batak. Misionaris pekabaran Injil Baptis Inggris masuk ke Nusantara pada tahun 1820. Mereka adalah Nathan Ward, Evans, dan Richard Burton. Ward dan Burton kemudian memfokuskan pelayanannya ke suku Batak yang dimulai dari pesisir hingga masuk ke daerah lebih dalam lagi, yakni Silindung yang berada dalam wilayah suku Batak Toba pada tahun 1824. Mereka diterima dengan baik oleh raja setempat. Namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk yang salah menafsirkan khotbah penginjil tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal ini, karena itu Ward dan Burton diusir dari sana. Samuel Manson dan Henry Lyman adalah misionaris selanjutnya dari Amerika yang datang ke Tanah Batak pada tahun 1834. Pertama mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Lalu tanggal 23 Juni 1834, mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Ketika tiba di pinggir lembah Silindung, pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang dan ditangkap lalu dibunuh. Pembunuhnya adalah Raja Panggalamei bersama dengan rakyatnya. Kisah martirnya Henry Lyman dan Samuel Manson diabadikan dengan sebuah monumen martir Lyman dan Monson di Lobu Pinang, Tapanuli Utara. Relief tersebut menggambarkan pembantaian dua misionaris asal Amerika Serikat di Silindung. Di tahun 1840, Franz Wilhelm Junghun, seorang ilmuwan Jerman, melakukan perjalanan ke Tanah Batak yang setelahnya menerbitkan karangan tentang suku Batak. Karangan tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab Nederlandse Bibelgenootschap di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama H. Neubronner van der Tuuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab. Van der Tuuk adalah orang Barat pertama yang melakukan penelitian ilmiah tentang bahasa Batak, Lampung, Kawi, dan Bali. Ia juga orang Eropa pertama yang menetap di Danau Toba dan bertemu dengan Sisingamangaraja. Van der Tuuk lalu memberi saran supaya lembaga Zending mengutus para penginjil ke Tapanuli. Pekabar Injil dari Belanda bernama G. van Hasselt memulai pelayanan misi di Tapanuli Selatan pada tahun 1857. 4 tahun kemudian terjadi pembaptisan pertama orang suku Batak, yakni Jacobus Tampubolon dan Simon Siregar. Keduanya adalah hasil pelayanan Hasselt. Pada 7 Oktober 1861 diadakan rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman dan 2 pendeta Belanda, salah satunya G. van Hasselt. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada Rheinische Missionsgesellschaft atau Rhenish Missionary Society, yaitu organisasi misionaris terbesar di Jerman. Tanggal tersebut juga menjadi hari berdirinya Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ludwig Ingwer Nommensen. Ludwig Ingwer Nommensen atau I.L. Nommensen lahir di Jerman 6 Februari 1834. Ia berasal dari Pulau Nordstrand di Schleswig, yang pada waktu itu merupakan wilayah Denmark. Keluarga Nommensen hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sejak kecil, Nommensen sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya dengan cara menggembalakan domba, menjadi tukang atap, bertani, dan menuntun kuda dalam membajak tanah. Saat berumur 12 tahun, Nommensen mengalami kecelakaan ditabrak kereta kuda yang menggilas kakinya sampai patah. Keadaan demikian memaksanya berbaring di tempat tidur berbulan-bulan. Dalam keadaan sakit, Nommensen meminta kesembuhan dan berjanji jika sembuh, maka ia akan memberitakan Injil kepada orang kafir. Setelah kakinya sembuh, Nommensen kembali menjadi buruh tani dan membantu keluarganya. Di usia 20 tahun, Nommensen masuk ke sekolah penginjil di Seminari Zending Lutheran, Rheinische Missionsgesellschaft atau RMG. 4 tahun lamanya ia belajar di sana. Setelah lulus, ia kemudian ditahbiskan menjadi pendeta pada tahun 1861. RMG lalu menugaskan Nommensen ke Sumatera dan tiba di Padang pada tanggal 14 Mei 1862. Nommensen lalu melanjutkan perjalanannya ke Tanah Batak dan tiba di Barus. Di sana, ia belajar bahasa dan adat Batak dan Melayu sebelum terjun dalam pelayanan kepada masyarakat Batak. Nommensen lalu bergabung dengan penginjil-penginjil lain, yaitu misionaris pendeta Heine dan pendeta Klemmer yang telah berada di daerah Sipirok. Setelah berdiskusi dengan kedua misionaris ini, maka disepakati bahwa pembagian wilayah pelayanan Nommensen berada di Silindung. Selama di tempat tersebut, Nommensen kerap ke Tarutung dan bertemu dengan Ompu Pasang atau Ompu Tunggul. Suatu ketika, Nommensen duduk dan merenung di bawah sebatang pohon beringin untuk memikirkan apa yang akan dia perbuat. Setelah itu, ia tiba di desa Raja Aman dari Lumban Tobing. Nommensen berharap Raja Aman dari Lumban Tobing dapat mengizinkannya tinggal di atas lumbung padinya. Akan tetapi, Raja Aman Lumban Tobing sedang pergi ke desa lain membawa istrinya yang sedang sakit keras. Melalui seorang utusan, Nommensen menyampaikan niatnya ini kepada Raja, akan tetapi Raja Aman Lumban Tobing menolaknya. Nommensen kembali meminta utusannya untuk menemui Raja Aman Lumban Tobing untuk kedua kalinya dengan pesan bahwa sekembalinya Raja Aman ke desanya, penyakit istrinya akan hilang. Raja berkata,
Apabila perkataan Nommensen terbukti benar, maka raja akan mengizinkan Nommensen tinggal di rumahnya. Tidak disangka, penyakit istri Raja Aman Lumban Tobing pun sembuh. Ia lalu mengizinkan Nommensen tinggal di rumahnya. Akan tetapi, Raja Pontas Lumban Tobing tidak mau menerima Nommensen dan mempengaruhi raja-raja lainnya di Silindung supaya menolak Nommensen. Raja Aman dari Lumban Tobing justru sebaliknya, berusaha mempengaruhi raja-raja di Silindung untuk menerima Nommensen. Masyarakat Silindung terbagi dua, akan tetapi Nommensen tetap berada di Tarutung dan memulai pelayanannya dalam mengabarkan Injil. 27 Agustus 1865, Nommensen dapat melakukan pembaptisan pertama kepada satu orang Batak. Bahkan di kemudian hari, Raja Pontas Lumban Tobing yang dulunya menolak Nommensen justru menyerahkan diri bersama dengan keluarganya untuk dibaptis. Setelah Raja Pontas dan keluarganya masuk Kristen, masyarakat Silindung makin banyak memeluk kepercayaan Kristen. Sejalan dengan bertambahnya orang percaya dan bertumbuhnya gereja di Silindung, maka Nommensen membuka sekolah guru di Pansur Napitu, di mana para lulusannya dijadikan guru Injil dan guru sekolah. Selain itu, Nommensen juga membuka pos penginjilan di tempat-tempat lainnya bersama dengan para pembantunya. Injil pun terus menyebar ke seluruh Toba, Holbung, dan Samosir. Tantangan pelayanan Nommensen. Kehadiran Zending ditantang oleh sebagian raja dan juga oleh sebagian besar penduduk karena mereka takut akan terkena bencana jika menyambut seorang asing yang tidak memelihara adat. Nommensen awalnya tidak diterima dengan baik oleh penduduk. Selain karena adat, sikap penolakan ini disebabkan kekhawatiran bahwa Nommensen adalah perintisan dari pihak Belanda yang berkuasa pada waktu itu. Hingga suatu saat diadakan pesta nenek moyang si Atas Barita dengan menyembelih korban. Saat itu si Baso, yang merupakan pengantara roh nenek moyang dengan manusia, menyuruh orang untuk membunuh Nommensen yang hadir di situ untuk dijadikan korban. Dalam keadaan seperti ini, Nommensen hadir ke permukaan dan berkata kepada orang banyak, "Roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdaya kalian. Itu bukan roh si Atas Barita nenekmu, melainkan roh jahat. Masakan nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya?" Segera itu si Baso jatuh ke tanah. Menghadapi keadaan yang menekan, Nommensen tetap ramah dan lembah lembut. Hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik padanya. Pada satu malam, ketika para raja berada di rumahnya, hingga larut malam dan tertidur lelap, Nommensen mengambil selimut dan menutupi badan mereka. Hingga pagi hari, mereka terbangun dan merasa malu melihat perbuatan baik Nommensen. Sisingamangaraja ke-12, yang menuntut pengakuannya sendiri memiliki kedaulatan atas Silindung, memberi ultimatum kepada para Zendeling untuk segera meninggalkan Silindung. Nommensen meminta kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengirim tentara untuk segera menaklukkan tanah Batak. Februari 1878, ekspedisi militer untuk menumpaskan pasukan Sisingamangaraja dimulai. Nommensen dan Simoneit mendampingi pasukan Belanda selama ekspedisi militer yang dikenal sebagai Perang Toba I. Keduanya menjadi penunjuk jalan dan penerjemah. Sesudah ekspedisi militer berakhir, puluhan kampung termasuk markas Sisingamangaraja di Bangkara di bumi hanguskan. Setelah Silindung dan Toba ditaklukkan dalam Perang Toba I, Zending Batak mengalami kemajuan dengan pesat, khususnya di daerah utara. Nommensen berhasil meyakinkan ratusan raja untuk berhenti mengadakan perlawanan. Tentunya, hal ini dapat terjadi setelah Nommensen meyakinkan kembali masyarakat bahwa ia bukan kaki tangan Belanda dan kedatangannya untuk membawa kebaikan. Hal ini tampak dalam tindakan keseharian Nommensen bagi orang-orang Batak waktu itu. Kontribusi Nommensen dalam tatanan baru di tanah Batak. Nommensen menyediakan suatu tatanan baru bagi ribuan orang yang sudah menjadi Kristen dengan menetapkan sebuah aturan jemaat. Aturan itu meliputi kehidupan orang Kristen di dalam jemaat maupun dalam lingkungan keluarga yang menyangkut ibadah, perkawinan, hukum, dan pejabat gerejawi. Nommensen juga menerjemahkan kitab perjanjian baru ke dalam bahasa Batak. Ia juga berusaha untuk memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal, dan menebus hamba-hamba dari tuannya. Jasa Nommensen juga dikenang oleh orang Batak antara lain karena usahanya di bidang pendidikan dengan membuka sekolah penginjil yang menghasilkan penginjil-penginjil Batak pribumi. Demikian juga, untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah, RMG bersama Nommensen membuka pendidikan guru. Karena kecakapan dan jasa-jasanya dalam pelayanan misi di tanah Batak, maka pimpinan RMG mengangkat Nommensen sebagai Evorus atau Ketua Sinode HKBP. Jabatan ini diemban Nommensen sampai akhir hidupnya. Setelah melayani di tanah Batak selama 57 tahun, Nommensen akhirnya meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 di usianya yang ke-84 tahun. Ia kemudian dimakamkan di Sigumpar. Pada tahun kematiannya, tercatat sudah 185.731 orang Kristen di wilayah pelayanan RMG Sumatera Utara. Suku Batak memberikan julukan bagi Nommensen sebagai Rasul Orang Batak. Gimana Jesias? Seru kan pembahasan kita hari ini tentang bagaimana Kristen masuk ke tanah Batak? Makanya, pastikan dirimu sudah